Cara membuat resolusi. Apa caranya gimana? Resolusi. Pertama, petakan potensi diri. Resolusi sebaiknya dibuat dengan cara membaca, memetakan atau melihat gambar tentang diri kita. Saya ini apa ya, hal-hal yang perlu saya perbaiki ya. Nah, itu ya, namanya melihat potensi apa yang ada pada diri kita selama ini dan apa yang membuat kita gagal. Apa yang sudah baik, kekuatan kita itu apa? Itu kita hendaknya tahu itu. Ya. Tahu, mestinya tahu kita. Kalau kita belum tahu, tanya ke teman kita, tanya ke guru kita. Biasanya orang lain itu lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Tanya, saya ini kelemahannya apa? Sudah jelas kan Pak, naik kelas dulu. Apa? Itu namanya memetakan diri, memetakan potensi diri. Jadi setiap orang itu beda-beda potensinya. Kita harus belajar mengetahui. Ada sebuah buku ya yang memberi gambaran, ya, namanya Quantum Learning. Ini memberi gambaran tentang potensi orang itu berbeda. Maka setiap orang hendaknya mengenali dirinya supaya menjadi yang terbaik sesuai dengan potensi dirinya, ya. Terbaik sesuai dengan potensi dirinya. Jangan meniru, ya, jangan meniru orang yang belum tentu sesuai dengan kita. Contoh ini, ya, jadi dia berikan gambaran ini. Orang ini menulis buku berikan gambaran. Ada 3 binatang, kucing, bebek, dan burung. Kucing, bebek, dan burung. Bebek itu sering merenung dirinya, menyesali dirinya. Kenapa saya nggak bisa berjalan secepat kucing ya? Nah gitu ya. Bebek itu seperti itu. Kenapa saya nggak bisa berjalan secepat kucing, berlari secepat kucing? Maka saya akan bertekad membuat resolusi bahwa tahun 2024 ini saya harus bisa mengalahkan kucing. Ini contoh hewan yang tidak tahu potensi dirinya. Nanti kalian juga begitu. Membuat resolusi itu penting supaya tahu potensi dirinya. Ya, jadi bebek itu akhirnya berlatih keras untuk bisa lari secepat kucing. Kucing cepat sekali. Dia gimana itu? Harus dia latihan berlari. Berhari-hari dia sampai kakinya itu pecah, telapak kakinya itu pecah, dan dia nggak bisa secepat kucing. Kira-kira menurut kalian, mestinya bebek itu kelebihannya apa? Berenang. Saya ini memang tidak secanggih kucing, tapi saya punya keahlian yang berbeda dengan kucing. Apa? Berenang. Itulah keahlian saya. Maka saya akan berlatih bagaimana berenang. Berenang yang tercepat. Yang kucing itu kalau kemudian di sungai, dia pasti akan kalah dengan saya. Nah ya, itu. Jadi kalian itu begitu. Ya ini terutama yang kita lulus SMA, terutama kalian masih SMP, SMA itu ya umum aja. Kalau sudah lulus SMA itu mulai harus tahu potensinya. Kan sampai kalian nanti seperti bebek yang meniru kucing. Nah, ada itu. Jadi kita mengenali diri itu. Oh saya tipe seperti itu. Contoh. Jadi ada banyak model-model, namanya ini peta, membuat peta. Ya peta itu seperti gambar itu.
saya ini kira-kira potensi saya ini seperti apa ya? Ada orang itu yang sangat teratur, ada orang yang sangat tidak teratur. Kira-kira ada asal dari yang begitu, sangat teratur dan ada yang sangat tidak teratur. Yang sangat tidak teratur ya, seperti seniman-seniman itu memang tidak teratur. Orang-orang punya kreasi. Kalau begitu saya di pondok nggak usah teratur, Pak. Ya, meskipun tidak seperti orang yang paling teratur sampai paling teratur, ya dengan peraturan itu kalau kita dari situ itu harus latihan untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah digariskan. Meskipun kita nggak bisa maksimal, tapi mungkin kita maksimal dalam hal yang lain. Nah, itu namanya memetakan. Ya. Makanya di pekerjaan itu ada orang yang kerjanya itu sebagai pegawai negeri, setiap hari dia pergi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, terus begitu. Dia kerasa ada orang kalau suruh kerja begitu nggak tahan. Dia tahannya bagaimana? Tahannya bagaimana dia itu? Ya, kerja model lain. Ya, itu namanya memetakan potensi diri. Ya. Meskipun secara umum, ya kita harus siap untuk siap untuk bertanggung jawab. Ya, sebagai santri, ya kalau sudah ada peraturan di pondok seperti itu, ya laksanakan itu. Ya, itu nanti kalau sudah dewasa, terus SMA perlu tahu potensi diri. Ya, ini petakan potensi diri. Kemudian yang kedua, tetapkan target. Apa target itu? Apa? Target itu ya target ya. Target itu kalau baca Quran 1 juz 1 hari, itu target. Oh, saya sudah lancar ini 2 juz. Oh, saya masih belum lancar ini. Ya nggak perlu, 1 juz kalau masih ngejar. Itu namanya target. Tapi ada target. Tetapkan target realistis. Ya, realistis itu ya tidak mulu-mulu ini ya. Resolusi tidak terlalu mulu-mulu awalnya. Ya, bertahap. Ya mungkin kita tahun 2024 ini saya akan buat target awal ini ya, katakan saja 1 bulan ini yang ringan dulu, tapi sudah ada targetnya. Tapi nanti akan saya tingkatkan. Boleh juga gitu ya. Jadi resolusi tidak terlalu muluk-muluk awalnya agar bisa tercapai dulu. Nanti kalau sudah tercapai akan menimbulkan kepuasan. Ada yang model begitu orang. Dan kepuasan tersebut akan membuat kita semakin semangat untuk mencapai resolusi berikutnya. Ada orang yang begitu. Orang macam-macam orang. Jadi dia itu yang penting jalan dulu. Nanti tingkatkan. Tapi ada juga yang pokoknya saya tahun ini harus ya setiap bulan khatam sekian kali. Lalu pondok untuk laki-laki 1 bulan 1 kali ya, 1 kali. 1 bulan 1 kali. Ya, bisa ditambah. Tetap 1 bulan 1 kali, tetapi sambil membaca terjemah beberapa ayatnya supaya tahu itu bisa dimasukkan dalam resolusi ya. Ini jadi tetapkan target, ada target ya, supaya apa? Supaya bisa diukur 1 bulan khatam 1 kali. Nah, itu 1 bulan 1 minggu khatam 1 kali. Bisa diukur 1 bulan khatam 1 kali, tetap ada target.
Tetapi target itu yang realistis, tapi jangan juga terlalu ringan. Ya. Kalau dia nanti nggak menantang, tetap bisa dicapai, tapi akan terus ditingkatkan, ya. Ini contoh resolusi, contohnya. Ini kemarin terkait ada dalam pasal terkait dengan hablum minallah, apa ya, kewajiban saya terkait dengan Allah itu, terkait dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, apa contohnya. Contoh resolusi: siap-siap wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah waktu di awal waktu. Membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Contoh resolusi. Ya, mungkin selama ini ya sudah sholat berjamaah, tapi mau saya tingkatkan ini, yaitu bagaimana ya saya sudah wudhu. Ya, di awal waktu sudah wudhu. Kalau di santri putra itu saya lihat sudah ya, kalau disiplin itu sudah ramai, yang sebelum komat sudah ramai. Itu dioprak-oprak pas sudah datang sendiri. Nah, masih dioprak-oprak. Sebelum dioprak-oprak saya sudah berangkat ke gitu ya. Itu juga termasuk resolusi.